Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nilhode Ayu Maharani, nomor absen 29 dari kelas 5C MBP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 6, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Pada dasarnya, metode perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga beberapa organisasi terkadang menerapkan gabungan dari beberapa metode dan teknik. Teknik dan metode perawatan dan pemeliharaan mempunyai tujuan yang hampir sama, yaitu untuk meminimasi downtime atau peralatan tidak dapat bekerja. Downtime merupakan waktu di mana sarana dan prasarana dalam kondisi idle atau menganggur karena adanya proses maintenance, baik pemeliharaan ataupun perbaikan. Contohnya yaitu metode pemeliharaan alat-alat yang jarang dipakai tetapi bahan dasarnya keras atau cepat mengkarat. Biasanya alat-alat seperti itu memiliki pemeliharaan khusus yang dilakukan oleh staf. Contohnya dibersihkan dalam jangka waktu seminggu minimal 3 kali. Baik, yang kedua yaitu macam-macam pemeliharaan atau perawatan. Terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama pemeliharaan berdasarkan waktu. Yang pertama yaitu pemeliharaan sehari-hari. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut, agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Contohnya yaitu selalu membersihkan sarana dan prasarana secara teratur terutama setelah barang tersebut dipergunakan, seperti mesin-mesin dan lainnya agar terbebas dari debu. Selanjutnya yaitu pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Pemeliharaan berkala dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang tersebut. Contohnya yaitu membersihkan tempat penyimpanan peralatan secara rutin maksimal 3 minggu sekali, seperti chiller, kulkas, untuk dapat menjaga peralatan dapat bertahan lebih lama dan berfungsi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Yang pertama, pemeliharaan barang bergerak. Pemeliharaan barang bergerak dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Contohnya kendaraan bermotor, mesin kantor, dan alat elektronik lainnya. Kemudian pemeliharaan barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari atau secara berkala untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Contohnya yaitu membersihkan debu-debu yang menempel pada alat tersebut. Sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat dapat selalu terjaga kebersihannya, juga untuk mencegah kerusakan. Baik, yang ketiga yaitu tujuan dan manfaat perawatan prasarana gudang. Tujuan perawatan yang pertama, agar fasilitas atau barang dapat bertahan lama. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman. Yang ketiga, agar barang tersebut dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Yang keempat, untuk melatih agar bertanggung jawab bagi si pemakai maupun petugas pemeliharaan. Kemudian manfaat yang dapat diperoleh yaitu dapat berupa manfaat langsung maupun manfaat tak langsung. Di antaranya yaitu yang pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown atau berhenti operasi. Yang kedua, konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga, peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana. Yang keempat, mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan dengan mengurangi kegagalan komponen lain akibat kerusakan yang lebih fatal. Yang kelima, menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik.
Yang terakhir yaitu meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan menghilangkan kecelakaan kerja. Yang keempat yaitu manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang. Manajemen perawatan sarana dan prasarana dapat didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada pada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, pemberdayaan, dan pengawasan atau controlling. Seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien atau optimal. Sumber daya yang ada pada organisasi terdiri dari 7M, yaitu man atau manusia atau tenaga ahli dan teknis, money atau modal dan investasi, material yaitu bahan baku, mesin yaitu mesin dan peralatan, minute yaitu waktu yang digunakan untuk proses produksi, serta metode. Yang terakhir yaitu Computer Maintenance Management System. Computer Maintenance Management System atau CMMS merupakan sistem terintegrasi yang tercatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerjaan maintenance plans dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada, sampai menghitung nilai MTB, F atau Mean Time Between Failure, dan MTTR yaitu Mean Time to Repair. CMMS juga bisa terintegrasi dengan sistem lain di perusahaan seperti ERP atau Enterprise Resource Planning. Pada manufaktur dalam hal ini, integrasi dengan data output mesin yang tercatat di ERP, sehingga pada output tertentu mesin harus di-maintain service, ganti spare part, data pembelian spare part, jurnal accounting, dan lain-lain. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menerapkan CMMS adalah standarisasi sistem regresasi aset. Sekian dari presentasinya dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.